Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang keliling lingkaran. Sebelum masuk ke keliling lingkaran, kita harus mengetahui sebenarnya apakah keliling itu. Keliling adalah jarak yang ditempuh untuk melewati tiap tepi dari suatu bangun datar. Untuk memudahkan kita untuk memahami dari pengertian ini, maka kita misalkan ada sebuah taman yang berbentuk lingkaran, seperti gambar ini. Nah, kita misalkan ada seorang anak bernama Budi. Budi ini berencana untuk berolahraga memutari taman tersebut. Maka sudah bisa dikatakan bahwa Budi sudah mengetahui keliling dari taman tersebut. Kemudian, bagaimanakah cara kita untuk mencari keliling lingkaran? Rumus untuk mencari keliling lingkaran adalah K sama dengan Pi kali D. Dengan K sama dengan keliling, Pi sama dengan 22/7 atau 3,14 dan D sama dengan diameter lingkaran. Mungkin di antara kalian ada yang bertanya-tanya, kenapa Pi itu sama dengan 22/7 atau 3,14? Nah, untuk mengetahuinya, itu bisa kalian pelajari di sekolah selanjutnya. Mungkin juga ada yang bertanya, kapan saatnya kita menggunakan 22/7 atau kapan kita gunakan 3,14? Pi dengan 22/7 ini kita gunakan untuk diameter dengan kelipatan 7, yaitu 7, 14, 21, 35, dan seterusnya. Kemudian, selain kelipatan 7, kita gunakan 3,14. Karena panjang diameter adalah 2 kali jari-jari, maka rumus keliling lingkaran bisa juga menggunakan K sama dengan Pi kali 2 kali R. Dengan K sama dengan keliling, Pi sama dengan 22/7 atau 3,14 seperti di atas, dan R sama dengan jari-jari lingkaran. Mari kita coba rumus yang ada di atas tadi dengan contoh soal. Misalkan, ada sebuah gambar lingkaran dengan diameter 14 cm. Berapakah keliling lingkaran di atas? Sebelum kita cari kelilingnya, terlebih dahulu kita tulis apa yang kita ketahui dari soal. Dari soal tersebut, kita ketahui bahwa diameternya adalah 14 cm. Karena 14 ini adalah kelipatan dari 7, maka Pi kita gunakan 22/7. Selanjutnya kita tulis kembali rumus yang ada di atas tadi. K sama dengan Pi kali D. K-nya tetap, Pi-nya kita ganti dengan 22/7, kemudian D-nya kita ganti dengan 14 cm. Karena di sini 14 bisa kita bagi dengan 7, maka kita coret saja 7 dan 14. 14 dibagi 7, hasilnya adalah 2. Maka tinggal kita cari 22 kali 2. 22 kali 2 hasilnya adalah 44 cm. Jadi, keliling lingkaran tersebut adalah 44 cm. Dari sini sudah mulai paham ya. Untuk memantapkan pemahaman kalian, mari kita cari soal yang lain. Misalnya ada sebuah lingkaran dengan jari-jari 10 cm, seperti gambar. Nah, berapakah keliling lingkaran di atas? Seperti tadi, sebelum kita cari kelilingnya, kita tulis terlebih dahulu apa yang diketahui dari soal tersebut. Dari soal tersebut kita bisa ketahui bahwa jari-jarinya adalah 10 cm. Karena 10 bukan termasuk kelipatan dari 7, maka kita gunakan Pi-nya 3,14. Kemudian kita tulis ulang kembali rumus di atas. K sama dengan Pi kali 2 kali R. K-nya tetap, Pi-nya kita ganti dengan 3,14, kemudian kali 2, kemudian R-nya kita ganti dengan 10 cm. Jika kita hitung, maka hasilnya adalah 62,8 cm. Jadi, keliling lingkaran tersebut adalah 62,8 cm. Kemudian ada masalah lain, bagaimana jika lingkarannya tidak berbentuk utuh? Misalnya,
Budi tadi cuma berkeliling setengah lingkaran, seperti gambar ini, gambar 1 kita misalkan, atau mungkin Budi melewati titik tengah lingkaran, seperti ini, gambar 2. Nah, bagaimanakah cara kita untuk mengetahui keliling dari bangun-bangun yang tidak utuh ini? Caranya adalah kelilingnya kita bagi dengan bentuk lingkaran yang akan kita cari. Itu untuk mencari keliling seperti gambar 1. Untuk gambar 2, maka kita tambahkan dengan 2 kali jari-jari. Supaya kita lebih paham dengan pengertian tadi, kita coba dengan sebuah soal. Misalnya ada sebuah lingkaran atau setengah lingkaran seperti gambar tersebut dengan jari-jari 7 cm. Nah, kita cari berapakah keliling dari lingkaran di atas. Seperti yang sebelumnya, sebelum kita cari kelilingnya, kita tulis terlebih dahulu apa yang diketahui dari soal tersebut. Dari soal tersebut kita bisa ketahui bahwa jari-jarinya adalah 7 cm. Karena jari-jarinya 7 cm merupakan kelipatan dari 7, maka kita gunakan pi 22/7. Kemudian kita tulis kembali rumusnya, K sama dengan pi kali 2 kali R. K-nya tetap, pi-nya kita ganti 22/7, kemudian kali 2, kemudian R-nya kita ganti dengan 7 cm. Dari soal ini adakah yang bisa disederhanakan? Tentu saja, 7 bisa dibagi dengan 7. 7 dibagi 7 hasilnya adalah 1. Maka tinggal kita cari 22 dikali 2, kemudian dikali 1. 22 kali 2 adalah 44. 44 kali 1 tetap 44. Maka hasilnya adalah 44 cm. Karena bentuknya hanya setengah lingkaran, maka keliling yang sudah kita ketahui ini kemudian kita bagi 2. Atau bisa juga kita kali dengan 1/2. 44 kali 1/2 hasilnya adalah 22 cm. Cara mencarinya adalah 44 kita kali 1, kemudian kita bagi 2. Jadi, keliling lingkaran di atas adalah 22 cm. Kita cari contoh soal yang lain. Misalkan ada lingkaran berbentuk seperti gambar dengan jari-jari adalah 10 cm. Maka, berapakah keliling lingkaran di atas? Kita tulis terlebih dahulu apa yang diketahui dari soal ini. Dari soal ini, kita bisa ketahui bahwa jari-jarinya adalah 10 cm. Karena 10 cm bukan termasuk dari kelipatan 7, maka kita gunakan pi 3,14. Kita tulis kembali rumusnya. K sama dengan pi kali 2 kali R. K-nya tetap, pi-nya kita ganti 3,14, kemudian kita kali 2, kemudian R-nya kita ganti dengan 10 cm. Kita kalikan 3,14, kita kali 2 adalah 6,28, kemudian kita kali 10, hasilnya adalah 62,8 cm. Karena bentuknya hanya 3/4 lingkaran, maka keliling yang sudah kita ketahui ini kita kali dengan 3/4. 62,8 kita kali 3/4 hasilnya adalah 47,1 cm. Seperti yang dikatakan tadi, kelilingnya kita tambahkan dengan 2 jari-jari karena lingkaran pada gambar ini berbentuk tertutup. 47,1 kita tambahkan jari-jarinya yaitu 10, kemudian kita tambah 10 lagi atau bisa juga 10 kali 2 yaitu 20. 47,1 ditambah 10 adalah 57,1, ditambah 10 hasilnya adalah 67,1. Jadi, keliling lingkaran tersebut adalah 67,1 cm. Selanjutnya kita bahas salah satu fungsi dari keliling lingkaran, yaitu menghitung panjang lokasi menggunakan keliling lingkaran. Misalnya, Budi sedang bersepeda, tentu saja ban sepeda berbentuk lingkaran ya. Budi bersepeda untuk pulang ke rumahnya. Untuk berjalan, roda sepeda harus berputar. Nah, dari putaran inilah
dapat kita gunakan untuk mengukur jarak suatu tempat. Semakin banyak putarannya, tentu akan semakin jauh jaraknya. Sebaliknya, semakin sedikit putarannya, maka akan semakin pendek jarak dari lokasi tersebut. Dari pengertian itu, dapat kita tulis jarak sama dengan keliling kali jumlah putaran. Untuk lebih memahamkan kita, maka kita gunakan contoh soal. Misalkan, ban sepeda Budi memiliki jari-jari 28 cm. Jika ban sepeda tersebut berputar sebanyak 100 kali, maka jarak yang ditempuh Budi adalah seperti tadi, sebelum kita cari jawabannya, kita tulis terlebih dahulu apa yang diketahui dari soal tersebut. Dari soal tersebut kita ketahui bahwa R sama dengan 28 cm. R ini jari-jari ya. Karena 28 cm termasuk kelipatan dari 7, maka kita gunakan Pi 22 per 7. Kemudian jumlah putarannya adalah 100 kali. Kita tulis lagi rumusnya. K sama dengan Pi kali 2 kali R. K-nya tetap, Pi-nya kita ganti 22 per 7, kemudian kali 2, kemudian kita kali 28 cm. 28 bisa dibagi 7, maka 28 dan 7 kita coret. 28 bagi 7 adalah 4. Nah, tinggal kita cari 22 kali 2 kali 4. Hasilnya adalah 176 cm. Ini baru diketahui kelilingnya ya. Kemudian, karena ban sepeda tadi berputar sebanyak 100 kali, maka kelilingnya ini kita kali 100 kali. 176 kali 100, hasilnya adalah 17.600 cm. Jika kita jadikan meter, maka hasilnya adalah 176 meter. Jadi, jarak yang ditempuh Budi adalah 176 meter. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kalian paham dengan materi yang disampaikan. Insya Allah, dengan banyak mencoba, kalian bisa paham dengan materi ini. Semoga Allah mudahkan orang yang giat mencoba. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.